menyampaikan walaqad karomna. Kalau dalam bahasa, kalau kita maunya nanti Bapak Ibu maunya yang sering mungkin belajar tentang bahasa Arab, ini kalau udah menggunakan kata yang udah nggak bisa diragukan lagi, karena menggunakan kata penguat yang nggak bisa kalau kita memperkuat perkataan kita biasanya kita dengan sumpahan gitu kita ya, dengan sumpah, dan saya nggak pernah melakukan itu. Seperti orang-orang maunya ketika mendapatkan jabatan baru kan ada sumpah jabatan. Itu kan sebetulnya untuk memperkuat agar dia menjalankan jabatan itu dengan baik. Nah, di dalam bahasa Arab pun begitu. Agar pernyataan ini tidak lagi diragukan kebenarannya dan tidak perlu ditanyakan lagi dan orang cukup membaca kemudian paham, maka ada namanya huruf-huruf penguat di dalam bahasa Arab itu. Nah, di dalam Al-Quran biasa menggunakan ada lam taukid, ada huruf qad itu. Nah, di sini dalam walaqad karomna. Jadi kalau menerjemahkan, sungguh kami telah muliakan Bani manusia. Jadi yang mengatakan kita mulia itu Allah. Jadi yang mengatakan itu makhluk terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, bukan makhluk. Sejak awal kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini makhluk yang paling mulia. Enggak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Tidak ada makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali manusia. Karena manusia itu mulia, maka segala sesuatu diberikan kemudahan untuk menjaga kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan akal oleh Allah. Diberikan akal untuk dia dapat mencerna, dapat memikirkan, dapat melihat mana yang baik untuk dirinya, mana yang sesuatu dapat mengotori kehormatannya itu, akalnya bisa tahu, bisa mengetahui itu. Nah, kemudian dalam ayat itu Allah melanjutkan wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka manusia itu di daratan, di lautan. Artinya manusia, walaupun manusia ini adalah makhluk yang mulia, namun manusia makhluk yang lemah. Dia tidak bisa hidup di dalam air. Tetapi dengan akalnya manusia bisa menemukan alat yang dia dapat menikmati indahnya dasar laut. Manusia makhluk lemah, dia tidak bisa terbang di udara. Tetapi dengan akalnya manusia bisa menemukan alat yang dia bisa menikmati indahnya luar angkasa. Berarti Allah memberikan akal itu kepada manusia. Memberikan akal agar manusia itu menggunakan akalnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Agar dengan akalnya manusia bisa menjaga agar kehormatannya itu, baik kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kehormatan di hadapan manusia lainnya, bisa dia jaga dengan akalnya. Maka kemudian ayat yang keduanya, Allah ayat yang berikut, sambungan ayat yang berikutnya Allah menyampaikan wa razaqnahum minat thayyibat. Sudah diberikan akal dan kami berikan rizki kepada mereka at-thayyibat, yang baik-baik. Allah nggak pernah memberikan yang kotor kepada manusia. Makanya makanan untuk manusia itu dibedakan dengan makanan untuk makhluk lainnya. Atau kalau bahasa gampangnya bisa dipahami, makanan manusia itu dibedakan dengan makanan binatang dan hewan. Itu berbeda, nggak sama. Maka disebutnya wa razaqnahu, dan kami anugerahkan kepada manusia at-thayyibat. Bahkan menggunakan kata jama untuk menunjukkan banyak. Thayyibat, yang baik-baik, semuanya baik untuk manusia itu. Kenapa? Karena dengan akalnya tadi diberikan Allah SWT, manusia bisa menemukan alat yang permudah hidupnya. Manusia dengan akalnya dia bisa tahu mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak, mana yang hak dia, mana yang bukan. Maka disebutkan Al-Quran wa thayyibat, dikasih tahu Allah rezekinya yang baik, pekerjaan yang baik, bahkan makanan-makanan yang baik juga, yang bisa makanan tersebut terkadang bukan hanya akan melukai atau menciderai fisiknya atau mengganggu kesehatannya, jasmaninya, maupun yang akan membuat menciderai rohaninya. Maka kita dipilih tuh makanan-makanannya, baik dan juga halal dalam ayat yang lainnya. Karena terkadang ada sesuatu makanan yang halal tapi tidak baik untuk sebagian orang. Makanya kita makan nasi, itu kan halal itu, tapi terkadang kurang baik bagi
orang yang sudah gulanya terlalu tinggi, kan disuruh hindari itu nasi, atau paling dikurangi takarannya. Makanya disebut oleh Allah SWT thayyibat yang baik. Karena belum tentu baik untuk saya, baik untuk bapak-bapak sekalian. Belum tentu baik untuk bapak, baik untuk ibu. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala itu dipilihin wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami anugerahkan kebaikan kepada manusia itu at-thayyibat yang baik-baik itu. Dan kemudian yang terakhir dalam ayat ini Allah menyampaikan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan penciptaan manusia itu dengan makhluk lainnya dengan kelebihan yang sempurna. Struktur tubuh kita dibedakan dengan binatang. Kemudian juga cara mencari nafkah kita, mencari rezeki kita juga dibedakan dengan makhluk lainnya. Kenapa begitu? Karena memang sejak awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang paling mulia. Karena itu maka untuk menjaga kemuliaannya diberikan semuanya pada manusia. Diberikan akal pada manusia, diberikan hawa nafsu yang nanti hawa nafsu hawa nafsu itu yang menuntut agar dikendalikan oleh akalnya. Diberikan keinginan. Itu semua diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Kan dulu kalau saya belajar tentang ilmu alam itu katanya kalau binatang itu kan nggak diciptakan dengan dikasih akal ya, hanya diberikan insting katanya. Makanya dari dulu ayam itu nyari makan yang nggak pernah berubah Pak, zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dia korek-korek atol gitu kan, dia nggak pernah berubah, itu korek atol lagi, ayam begitu. Tapi manusia kan luar biasa karena yang diberikan akal oleh binatang itu. Nama akal diberikan kepada manusia. Kemudian malaikat dia nggak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nanti kita baca hadis tentang Isra Mi'raj, ketika Rasulullah naik ke langit pertama, langit kedua, dan kemudian melihat ada malaikat yang kerjaannya sholat aja, baca tasbih saja. Yang dia ruku, emang perintahnya seperti itu, diperintahkan Allah, dia nggak punya hawa nafsu. Itu malaikat, dan kita kan bukan malaikat, kita juga bukan binatang, hewan. Kita di tengah-tengah, maka diberikan kelebihan yang luar biasa. Hawa nafsu kelebihan kita. Untuk mengendalikannya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akal bisa memahami wahyu. Nah, dari sini saya ingin masuk maka karena manusia adalah makhluk yang mulia, maka untuk menjaga kemuliaannya perangkatnya diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, kemudian berikutnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul agar kita bisa memahami dengan baik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui contoh-contoh para rasul itu, dari dimulai Nabi Adam sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagaimana caranya kita bisa memahami perintah Allah, bagaimana kita bisa memahami mana yang diperbolehkan atau yang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Maka diturunkan para rasul. Nah, di antara para rasul itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebagai penyempurna para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nanti kita baca surah Tahrim itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kata laqad ini, sama dengan walaqad karramna, sama. Jadi kalau tadi di ayat pertama kita baca walaqad karramna bani, sungguh kami muliakan manusia, di sini laqad kana lakum, sama juga. Benar-benar Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah uswatun, sebagai suri tauladan yang terbaik untuk apa? Untuk kita. Jadi suri tauladan Nabi Muhammad SAW itu langsung juga sama. Kalau tadi di ayat surah An-Nisa tadi kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, maka dengan menjaga kemuliaan yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan juga Rasul, maka kemudian diberikan contohnya. Nih contohnya. Untuk agar kalian bisa tiru, agar kalian bisa ikuti. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sama berkata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan yang terbaik untuk kalian. Nah, namun kemudian ayat ini dilanjutkan. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Tidak semuanya.
Kenapa tidak semuanya? Karena ayat dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi suri tauladan terbaik bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa mengharapkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang pertama yang bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan itu adalah orang-orang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya siapa? Artinya orang-orang yang memang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya itu kemudian mendorong dirinya untuk kepingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Ibu kita lihat nih. Umpamanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah betul orang masuk surga bukan karena amalnya?" "Iya, betul, bukan karena amalnya." "Engkau juga?" "Iya, saya juga sama, bukan karena amal." "Lalu kalau gitu orang masuk surga karena apa?" Jawab Rasulullah, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati. Kecuali saya mendapatkan, dikucurkan oleh Allah SWT rahmat kepada diriku. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa orang mau surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu amal yang saya lakukan untuk apa itu? Kebaikan yang saya lakukan untuk apa kalau bukan? Jadi Rasulullah kan ingin mengajarkan bahwa agar manusia itu agar umat itu jangan sampai sombong dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Jadi dia mengatakan orang mau surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal kebaikan buat apa? Disampaikan dalam hadis lainnya, amal manusia itu adalah sampai untuk nanti, karena di surga nanti derajat tingkatan orang berbeda-beda. Jadi begitu manusia ada, gampangnya begitu manusia sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka nanti fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Berarti amalnya itu adalah untuk menentukan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Itu bahasa akliannya begitu. Jadi masuk ke surganya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian kita sambung ayat tadi, siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah orang yang senantiasa mengharapkan keimanannya dalam dirinya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbuat amal kebaikan dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak mungkin turun kalau dia tidak berbuat kebaikan yang berdasarkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu tuh Rasulullah mengajarkan kepada kita. Sampai seperti itu Rasulullah mengajarkan kita agar senantiasa kita menjadikan suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak semua orang yang dapat menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama dengan kita, sama-sama manusia. Sama-sama manusia, bukan dari malaikat. Tapi dijadikan seperti kita agar apa? Agar bisa dicontoh. Nah, sekarang kita coba masuk sedikit bagaimana sifat Rasulullah yang perlu kita teladani yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Kita nanti bisa kita baca dalam surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah itu kalau nggak salah ayat 33 atau 32 itu. Atau di akhir 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini di antara sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang mungkin perlu kita tauladani yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu surat yang ke-9 ya. Surat yang ke-9 ya, ayat 9 di akhir ya. Di ayat terakhir di atasnya. Jadi satu ayat sebelum ayat terakhir. Surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini langsung disampaikan oleh, sama juga dengan laqad juga. Tadi ketika Allah menjelaskan tentang manusia yang termulia, juga dengan menggunakan kata laqad yang menunjukkan untuk agar kita nggak jangan sampai ada celah untuk meragukan lagi.
Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai uswatun sebagai suri tauladan juga menggunakan lakon agar kita tidak lagi bisa meragukan. Sama juga dengan ini nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani juga sama dengan menggunakan kata lakon. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian Rasulun, seorang utusan, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul. Min anfusikum. Ini langsung disebutkan Allah SWT yang pertama. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang itu min anfusikum, dari golongan kalian. Maksudnya dari jenis manusia, dari kita. Beliau seorang laki-laki, beliau punya istri, punya anak, makan, minum, bekerja, berpolitik, menjadi pimpinan negara, bahkan juga menjadi tokoh agama, memberikan solusi kepada masyarakat, sama dengan kita, sifat-sifat kemanusiaannya. Jadi bahkan Allah sampai mengatakan min anfusikum, jadi rasul itu dari jenis kalian. Cuma bedanya dengan kita adalah beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat-sifat kemanusiaan sama dengan kita. Karena itu maka nanti Bapak Ibu dan juga jamaah sekalian, ketika kita mempelajari tentang sifat-sifat para rasul itu, nanti ada namanya sifat beliau, karena kita ada yang ngajuk 4 tuh. Sidik, amanah, fatona, tabligh kan gitu ya. Kemudian ada sifat beliau yang namanya sifat jaiz. Namanya sifat wajib kan 4, sifat mustahil ada 4. Nanti ada satu sifat yang namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang sama dengan sifat kita sebagai kemanusiaannya. Disebut namanya dalam ilmu tauhid itu namanya sifat al-a'radu al-basyariyah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu sifatnya sifat-sifat kemanusiaan. Apa artinya? Beliau makan, kita juga makan. Beliau menikah, kita juga menikah. Beliau punya anak, kita juga punya anak. Beliau bekerja, beliau juga bekerja. Beliau berpolitik, beliau politik. Beliau punya pekerjaan, beliau pekerjaan. Beliau seorang pejabat, beliau pejabat. Jadi semuanya sama dengan kita, sifat-sifatnya itu. Kenapa seperti itu disebut oleh Allah SWT? Karena agar dia bisa ditiru. Bagaimana sifat kekeluargaan Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya di rumah, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anaknya di rumah. Jadi kita ada contohnya. Coba bayangkan kalau seandainya seorang nabi atau Nabi Muhammad itu diutus di golongan malaikat, kita nggak bisa tiru. Kenapa nggak bisa tiru? Karena malaikat itu nggak pernah nikah, nggak pernah makan, sifatnya beda. Kalau itu maka disampaikan Rasulullah, itu jadi sekalian. Kalau kita mengatakan, ya Allah, mohon maaf Ustaz, saya sibuk bekerja. Rasulullah bekerja. Ya Allah, mohon maaf, saya nggak bisa datang di majelis taklim karena saya sibuk banget dengan ini dengan itu. Rasulullah bisnis. Ya Allah, Rasulullah enggak, Rasulullah seorang pemimpin negara. Nah kita mau gimana mengelaknya? Bisa ngelak Pak? Nggak bisa ngelak. Kemudian, ya Rasulullah, saya sibuk banget, nggak bisa mendidik anak saya. Nah Rasulullah seorang bapak. Ya Allah, saya nggak bisa bersilaturahim dengan tetangga saya. Rasulullah tangganya banyak itu, hidup bersama. Lah kita sehingga begitu dihadapkan itu, kita mau alasan apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena semuanya ada dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena maka disebutkan langsung min anfusikum, di diri kalian sama agar bisa ditiru. Bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana seorang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menggambarkan ibadahnya Rasulullah. Kan pernah saya sampaikan ya, kalau ibu mendengar nih, ketika Sayyidah Aisyah itu menggambarkan suaminya, kan gini kita Bu, dalam rumah tangga ya, sama-sama ini yang paling tahu sifat suaminya siapa Ibu? Istri kan? Istri mungkin dulu, mohon maaf ya, baru kenalan pacaran mungkin nggak tahu bapak itu punya pano di belakang, nggak tahu ya, mungkin. Tapi begitu udah berkeluarga, ya Allah ternyata gitu kita. Sama juga kan, bapak juga dengan istri begitu kan. Yang paling kenal tentang sifat istrinya, ya suaminya. Udah kenal betul. Udah kenal dan tahu yang dulu disembunyikan, udah kelihatan nampak, atau sifat-sifat buruk yang ada dulu yang dulu disembunyikan mungkin ketika baru kenalan tuh muncul di rumah tangga. Karena sifatnya ketahuan. Nah,
Begitu juga digambarkan bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menggambarkan ibadah Rasulullah di rumah. Ternyata nggak ada bedanya antara di rumah dengan di masjid, sama saja. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang sholat malam, yang sholat malam itu dilakukan di rumah oleh Rasulullah SAW, dan sholat malamnya itu sampai membangunkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa bangun? Karena dia mendengar tangisan Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran itu menjelaskan tentang ayat-ayat tentang siksa kubur, tentang orang-orang yang disiksa oleh Allah nanti di akhirat nanti, atau menjelaskan api neraka, beliau menangis karena beliau memikirkan bagaimana nanti umatnya. Sehingga kemudian tangisannya itu membangunkan Sayyidah Aisyah. Kemudian begitu beliau melihat Rasulullah sujudnya begitu lama, rukunya begitu lama, sampai kemudian saya menggambarkan hatta tawarramat qadamah, sampai kemudian tumitnya itu, dengkulnya ini, dengkul, kemudian kaki belakang itu sampai romat, pada bengkak, pada luka, karena begitu lama ruku dan sujudnya. Kemudian karena lama seperti itu, akhirnya Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, bukankah engkau hamba Allah yang sudah diampun dosanya jika ada? Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kalau emang kamu punya dosa, maka bukan dijamin sama Allah, kamu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tanya. Kemudian ya Rasulullah, bukankah engkau hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga? Kemudian yang ketiga, bukankah engkau hamba Allah yang enggak punya dosa kecil maupun dosa besar? Enggak ada kamu itu. Tapi kenapa ibadahmu seperti orang yang paling banyak dosanya? Ruku'mu begitu lama, sujudmu begitu lama, kemudian baca Al-Qur'anmu begitu lama, bahkan saya menangis ketika mendengarkan adab kubur dan adab di dalam akhirat nanti. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ini digambarkan oleh istri beliau, yang kemudian kita mendapat pelajaran dari apa yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kemudian harus dijawab Rasulullah, ya Aisyah, dijawab Rasulullah, ya Aisyah, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ibadah Rasul seperti itu adalah ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata syukur Rasulullah itu adalah dengan cara dibalas dengan ibadah-ibadah berikutnya. Maka kemudian para ulama mengatakan, kalau ibadah kita itu ungkapan bersyukur, maka nggak pernah habis ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat itu harus kita syukuri dengan cara kita beramal soleh, berlaku kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman apa yang dalam poin ini disampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW mendidik dan mentarbiyah istrinya, sehingga sampai buat istrinya itu menggambarkan tentang kehidupan Rasulullah yang kemudian menjadi contoh buat kita umatnya. Yang kemudian dalam kehidupan keluarga itu menjadi contoh buat kita. Oh, ternyata seperti ini. Artinya seorang istri itu tidak boleh membicarakan sesuatu yang buruk dalam keluarganya kepada orang lain, kecuali kalau ingin mendapatkan solusi jalan keluar kepada orang tertentu. Tapi usahakan sampaikan agar kebaikan-kebaikan itu bisa dituri oleh orang lain. Nah, itulah bagaimana Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga saya kembali ke tema yang pertama, berarti Rasulullah diutus oleh Allah dari manusia agar kehidupannya bisa kita tiru. Kita seorang bisnismen, Rasulullah seorang pedagang. Kita mengaku seorang pimpinan di pemerintah, Rasulullah seorang politikus kan, bahkan seorang pimpinan negara di Madinah. Lalu apa kalau kita ini dibandingkan dengan jabatan dan aktivitas yang dipegang oleh Rasulullah SAW? Kalau kita masih mau mengelak, tidak mau ingin melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ayatnya bunyi itu disebutnya dalam surah Taubah tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tuh, dari jenis kita. Ayo bisa tiru. Nah, kemudian sifat yang kedua dalam ayat ini juga azizun alaihi ma anittum. Nah, ini prakteknya berarti.
azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya dari Rasulullah SAW, ma'anittum, ketidakenakan yang menimpa kalian. Artinya Rasulullah punya sifat empati kepada umatnya, kepada orang lain. Disebut dalam Al-Quran namanya azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya. Apa ma'anittum? Apa keburukan atau ketidakenakan yang menimpa kalian. Ini sifat Rasulullah. Berarti di dalam diri Rasul itu ada rasa empati kepada orang lain yang luar biasa. Dan luar biasa kalau kita ingin membaca bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Mungkin nanti Bapak Ibu ini bisa membaca buku namanya Rahiqul Maktum, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Mau bahasa Arab juga ada, terjemahannya udah ada di mana-mana itu. Karya dari seorang ulama dari India, Al-Mubarakpuri itu. Rahiqul Maktum, mungkin dua jilid ketika diterjemahkan dalam bahasa Arabnya 1 jilid. Atau juga mungkin nanti bisa baca namanya Ibnu Hisham ya, Tafsir Nabawi. Itu juga sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ingin bagaimana melihat kehidupan Rasul dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau menjelang detik-detik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifatnya itu adalah di dalam Al-Qur'an Aziz, dia merasa tidak nyaman kalau melihat orang lain kesusahan. Bukan malah apa kalau kemarin itu Pak, anggota dewan kita joget-joget katanya gitu ya. Kayak ini biarkan mereka itu. Ya bukan malah dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Tidak ada sifat hasasiyah, simpatinya kepada kesusahan orang lain. Ini kan manusia kita. Jadi ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali sifat Rasulullah yang seperti itu. Dan kita diminta agar senantiasa mengasah rohani kita agar kita punya empati kepada orang. Kita tidak ingin bergembira di atas penderitaan orang. Jadi kita gampang tersentuh dengan kebaikan. Makanya disebut nanti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebutnya orang-orang yang hasasiyahnya, sifat simpatiknya itu tinggi. Makanya Pak, kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran dan kita pahami isinya, maka sebetulnya di dalam Al-Quran itu yang disindir kita Pak, orang beriman. Walaupun itu nanti berbicara tentang orang-orang munafik, sifat orang munafik, sebetulnya disindir kita. Kenapa begitu? Karena Al-Quran diturunkan untuk siapa? Betul ya Pak? Untuk manusia. Manusia siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran diturunkan untuk kita. Karena untuk menjadi pedoman hidup kita. Sehingga yang disampaikan oleh dalam Al-Quran itu, walaupun ketika menggambarkan di situ ada sifat orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah namanya, digambar Allah SWT, itu untuk kita, menunjuk kita bahwasanya sifat-sifat itu potensinya pasti ada dalam diri kita. Dalam diri pasti ada, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam ayat ini disebutkan dua tuh, azizun alaihi ma'anittum. Jadi terasa berat oleh Rasulullah SAW kesulitan yang menimpa diri umat dan diri orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, harisun alaihim. Harisun alaihim. Nah, Rasulullah SAW haris itu maknanya pengen banget atau pengen sekali, sangat ingin agar umatnya itu mendapatkan kebaikan. Jadi Rasulullah senang kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Karena di antara sifat-sifat orang munafik itu adalah dia senang kalau orang lain mendapatkan kesusahan. Dia gelisah kalau orang lain mendapatkan kesenangan. Lah, kalau bahasa gampang ini bahasa kitanya, itu kenapa dia dapat, kan bukan saya, kan saya gitu. Itu kenapa dia, kok saya, padahal kan kita tahu dia itu, diceritain begini. Itu kan sifat orang-orang munafik begitu. Maka Rasul tidak kepengen begitu. Nanti pertanyaannya, orang munafik itu emang masih ada ya pengajian Sa'adatul Darain? Akhirnya udah bobar, padahal nggak pernah datang Pak. Nggak pernah datang. Kan begitu Pak. Jadi nggak kepengen kalau lihat ada orang kebaikan. Nanti begitu udah datang, ada orang datang pokoknya disebutin lagi. Saya tahu tuh datang biar nanti dapat apa gitu pokoknya. Dapat makan, makan siang apa ada aja Pak. Orang munafik kan begitu. Jadi pertanyaannya, nah itu masih ada pengajian itu. Saya kira udah bubar. Karena tidak ingin ada orang lain itu mendapatkan kebaikan. Nah, sifat itu kemudian itu dimunculkan atau dinafikan, ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kepengen harisun alaikum, beliau itu pengen
agar orang lain mendapatkan kebaikan seperti beliau. Makanya nanti kita lihat nih, Rasulullah ketika beliau mau tahajud itu dibangunkan Pak, istrinya, kemudian anaknya, kemudian bahkan juga mantunya. Kan pernah kita mendapatkan riwayatnya ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menikah dengan putri Rasulullah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, itu ketika baru menikah Pak, kemudian tinggal di rumah dekat rumah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau tahajud Pak, ini lagi qiyamul lail ya, di Ramadan itu diketuk Pak kamarnya, diketuk kamar Sayyidah Aisyah itu, dibangunkan oleh Rasulullah untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam Ramadan di akhir. Kenapa? Karena Rasulullah kepengen agar bukan hanya dirinya, tapi juga anak-anaknya, cucunya, menantunya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah oleh dirinya, oleh orang tuanya. Karena beliau ingin ketika mendapat kebaikan, semungkinnya semua orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga mendapatkan kebaikan. Dan itu yang Rasulullah yang inginkan. Makanya nanti dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu menjelaskan tentang nikmat yang didapatkan oleh orang-orang masuk surga itu, Allah memberikan nikmatnya itu, kepengen nikmat itu baik yang dirasakan secara zahir maupun yang batin. Apa nikmat batin itu? Berkumpul dengan keluarga kita. Nanti disebutnya walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim, kata Allah gitu. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya, ketaatannya diikuti oleh anak cucunya. Nah, janji dari Allah, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka, orang-orang tuanya itu dengan anak keturunan di surga. Kan kita kepengen Pak, kalau dalam mendapatkan kita nih sebagai orang tua, namanya bapak yang udah punya anak, punya cucu, kalau dalam di tempat-tempat yang enak itu pengen mendapatkan, kalau pengen di tempat-tempat yang indah, yang tenang itu pengen bareng-bareng itu, anaknya kumpul, cucunya kumpul, pengen bareng, karena kepengen mendapatkan kebahagiaan. Nah begitu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir, sifat dari Rasulullah SAW dalam surah Taubah ini tadi, azizun alaihi anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina disebut oleh Allah langsung, bil mu'minina, Rasulullah dengan orang-orang yang beriman, raufur rahim, beliau itu sangat ulas kasih. Kita lihatin Pak, nih sifat Rasulullah. Rauf itu sifat Allah sebetulnya. Rahim juga itu termasuk asma min asma'illah kalau kita baca itu. Yang kita main, yang bapak yang ibu udah hafal dengan asma Allah, asmaul husna itu, dua itu termasuk di antara asma Allah itu. Namun karena begitu sangat mulia sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu ditauladani oleh kita, maka itu ditempelkan sifat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya Raufur Rahim, sifat yang sangat ulas kasih kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sangat menginginkan agar umat di masanya ketika itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kepingin bahwa orang itu, manusia itu, sebagaimana nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dulu ketika mereka diciptakan awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ketika di awal diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan suci kan? Iya, kita kan ketika baru lahir itu, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Maka Rasulullah pengen kembali nanti kepada Allah dalam keadaan suci itu, bersih suci itu. Pengen seperti itu kepengennya. Maka beliau sangat pulas kasih kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua umatnya, bahkan udah semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti bagaimana dulu ketika dia baru dilahirkan oleh orang tuanya, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci, sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitulah di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bisa baca di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah At-Taubah. Di akhir surah At-Taubah itu yang kita diminta oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW agar kita mentauladani, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, apalagi sekarang masih berada di bulan Rabiul
Rabiul Awal yang sering sebagian saudara kita memperingati lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya dalam lahirnya dalam arti kita ingin menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita dalam seluruh bidang kehidupan kita, sehingga kita tidak ada alasan sebagai apa? Kita sebagai ibu rumah tangga, Rasulullah istrinya ibu rumah tangga. Atau kita sebagai pendamping suami, kita sebagai pimpinan, Rasulullah juga istrinya mendampingi Rasulullah sebagai pimpinan. Kapan ketika para istri Rasulullah mendampingi Rasul ketika perang? Kapan Rasulullah mendampingi istrinya mendampingi Rasul ketika dalam berdakwah? Semuanya ada di dalam lingkaran yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti ketika ada orang-orang yang kita lihat dalam sejarah itu yang berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah nanti ada 4 orang sahabat itu yang luar biasa yang sering kita kenal itu. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan, yang keempat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 4 orang inilah yang berada di lingkaran dekat Rasulullah SAW, kemudian menjadi suri tauladan setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang tinggal pertanyaannya untuk kita yang masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pertanyaannya? Dapatkah kita mengikuti salah satu, enggak usah semuanya, salah satu di antara sifat atau perilaku Rasulullah SAW yang berada dalam diri Rasulullah, baik itu yang ada dalam diri Rasulullah SAW, baik ketika beliau sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang orang tua, sebagai suami, sebagai pebisnis, sebagai macam-macam yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Mampukah kita satu saja mengikuti apa yang ada dalam diri Rasulullah SAW, sehingga dalam kehidupan kita ini dunia kita senantiasa mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada akhirnya, kita sampai kepada apa yang ada dalam majlis ta'lim ini, sa'adatut darain. Kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.